Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua beserta Ibu Salmi yang terhormat. Pada kesempatan ini izinkan saya membuka presentasi dari kelompok 4 yang berjudul tentang virus. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Nabila Umi Nafisah dengan NIM 035, saya sendiri Putri Suci Akbarini dengan NIM 042, Jimbar Banuwati dengan NIM 044, dan yang terakhir ada Anissa Hafiza dengan NIM 048. Next. Materi yang pertama yaitu ciri umum virus yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Sebelum kita masuk ke ciri umum, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian virus itu sendiri. Virus merupakan sebuah objek biologi yang menjadi batas antara kehidupan dan non-kehidupan, antara organisme dan non-organisme. Virus dianggap bukan makhluk hidup karena tidak dapat bereproduksi ataupun menggunakan diri secara mandiri seperti organisme pada umumnya. Baik, langsung saja ke ciri yang pertama, yaitu memiliki ukuran tubuh yang sangat renik atau kecil, yaitu setara dengan 25 sampai 300 nanometer, atau 1 nanometer setara dengan 10 sampai 9, ini bukan meter. Sebenarnya ada kesalahan, ini bukan meter ya teman-teman. Terus yang kedua, virus hanya memiliki satu jenis material genetik dalam tubuhnya, bisa DNA ataupun RNA. Nah, di situ ada gambar terkait materi genetik yang ada pada virus. Nah, untuk materi genetiknya sendiri, mereka itu dapat berbentuk linear seperti garis ataupun sirkular. Nah, mereka sendiri juga dapat memiliki satu utas rantai ataupun dua, yaitu yang dikenal dengan single strain atau double strain. Nah, untuk single strain sendiri pada DNA yang berbentuk linear, contohnya ada parvovirus, sedangkan yang double strain ada herpes virus. Sedangkan untuk bentuk sirkular pada DNA dengan single strain yaitu ada virus M13, sedangkan untuk yang double strain ada bakulovirus. Selanjutnya untuk yang RNA pembagiannya tetap sama, yaitu linear dan sirkular dengan single strain ataupun double strain. Nah, untuk yang double strain ini ada TMV atau tobacco mosaic virus, yaitu virus yang menyerang pada tumbuhan tembakau. Selain itu ada reovirus untuk virus double strain-nya. Untuk virus sirkularnya ada virus SS, ada single strain yaitu virus hepatitis D. Next. Materi genetik virus diselubungi oleh pelindung yang disebut kapsid. Ciri selanjutnya, memiliki bentuk tubuh yang bermacam-macam mulai dari bulat, batang, oval, polihedral, bahkan ada yang menyerupai huruf T. Untuk virus yang berbentuk bulat, misalnya ada virus influenza dan virus penyebab AIDS yaitu atau HIV. Selanjutnya, untuk virus yang berbentuk oval, misalnya ada virus rabies, virus yang berbentuk batang, misalnya ada TMV, serta virus yang berbentuk T, misalnya ada bakteriophage, serta virus yang berbentuk polihedral, ada adenovirus yang menyebabkan penyakit demam. Selanjutnya. Nah, virus sendiri merupakan metaorganisme. Metaorganisme adalah suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak tetapi hanya dalam tubuh inangnya. Yang selanjutnya ada bersifat aseluler.
Aseluler berarti virus tidak digolongkan sebagai sebuah sel. Virus juga tidak memiliki bagian-bagian sel seperti membran plasma, sitoplasma, dan inti. Yang terakhir bersifat parasit obligat intraseluler. Dikatakan demikian karena virus mampu mereplikasi diri di dalam sel hidup dengan mengandalkan enzim yang dipakai untuk sintesis protein dan pembentukan ATP yang dimiliki oleh inangnya. Selanjutnya. Yang kedua ada sejarah penemuan virus. Next. Sejarah penemuan virus sendiri yang pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Beliau merupakan seorang ilmuwan asal Jerman yang mengidentifikasi virus penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Beliau melakukan penelitian dengan mengambil getahnya, kemudian menyemprotkan getah tersebut kepada tanaman yang sehat dan menemukan hasil bahwa penyakit tersebut menular. Selanjutnya, di tahun 1892 ada Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan asal Rusia. Dmitri melakukan penelitian yang sama dengan yang sebelumnya yaitu Meyer, di mana ia menyaring getah tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Hasilnya, getah tersebut masih dapat menimbulkan penyakit mozaik pada tembakau. Selanjutnya, pada tahun 1897 oleh Martinus Beigerin yang merupakan seorang ahli botani asal Belanda. Ia melakukan penelitian dan menemukan hasil bahwa agen infeksi yang ada di dalam getah yang telah tersaring tersebut dapat bereproduksi. Selanjutnya, Beigerin menyemprotkan tanaman dengan getah yang telah disaring tadi. Dan setelah tanaman menderita penyakit mozaik, Beigerin menggunakan getah dari tanaman tersebut untuk menginfeksi tanaman lainnya dan meneruskan proses ini melalui serangkaian proses infeksi. Selain itu, ia juga menemukan bahwa patogen tersebut tidak dapat dinonaktifkan oleh alkohol yang biasanya membunuh bakteri. Selanjutnya ada Wendell Stanley pada tahun 1953. Wendell Stanley, seorang ilmuwan asal Amerika, berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi penyakit mozaik yang sekarang dikenal sebagai virus mozaik tembakau atau TMV. Kemudian, TMV dan banyak jenis virus lainnya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Baik, sekian saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jimbar. Kepada Jimbar dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Putri. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah taksonomi virus itu sendiri. Yang pertama, sejarah taksonomi virus berdasarkan jenis inang yang diinfeksi, seperti virus tanaman, contohnya tobacco mosaic virus atau TMV, dan potato yellow dove virus. Terus yang kedua itu ada virus hewan, contohnya rhabdovirus dan NCD atau Newcastle disease. Yang ketiga ada virus pada manusia, seperti polio, influenza, hepatitis, AIDS, dan SARS yang mungkin sudah banyak yang mengalaminya. Dan yang terakhir itu virus bakteri, Bacteriophage T4. Untuk yang kedua, berdasarkan jenis asam nukleat yang dikandung oleh virus, yaitu virus RNA, contohnya virus influenza, virus HIV, coronavirus, atau virus SARS, dan lain-lain. Terus ada virus DNA seperti poxvirus, herpesvirus. Baiklah, selanjutnya. Nah, ini ada yang ketiga berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsidnya. Virus terselubung contohnya poxvirus, herpesvirus, togavirus, rhabdovirus, dan
paramisovirus, virus telanjang, contohnya popavirus, adenovirus, piconavirus, dan reovirus. Dan yang keempat itu berdasarkan bentuknya. Ada yang bentuknya ikohedral, contohnya virus polio. Terus ada yang virus helikal, contohnya flu. Terus baik, di sini saya ingin menjelaskan lanjutan dari poin nomor 4 tadi, klasifikasi virus secara sederhana. Di sini dapat kita lihat itu ada tingkatan taksonomi virusnya. Yang pertama ada kingdom, yang kedua phylum, kelas, lalu ada ordo, ada family, genus, dan juga spesies. Nah, di sini ada klasifikasi virus tersebut. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan ada atau tidaknya selubung pada nukleokapsidnya. Virus berselubung yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan juga glikoprotein. Contohnya poxvirus, herpesvirus, togavirus, rhabdovirus, dan juga paramivirus. Maaf, maksud saya paramisovirus. Terus yang kedua tuh ada virus yang telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Contoh virusnya yaitu papovirus, adenovirus, picornavirus, dan reovirus. Yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Virus dengan 32 kapsomer, contohnya parvovirus. Terus yang selanjutnya ada virus dengan 60 kapsomer, yaitu piconavirus. Yang ketiga ada 73 kapsomer, contohnya papovirus. Yang selanjutnya ada 162 kapsomer, yaitu herpesvirus. Dan terakhir ada 252 kapsomer dengan contoh adenovirus. Yang ketiga, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Oke. Di sini virus penyerang bakteri misalnya virus T. Virus penyerang tanaman misalnya TMV dan tungro. Yang selanjutnya ada virus penyerang hewan misalnya virus rabies dan juga flu burung pada unggas dan juga pada hewan-hewan biasanya. Terus virus penyerang manusia ada virus polio, HIV, dan juga yang paling umum itu ada flu. Selanjutnya, masih di klasifikasi virusnya, yang keempat itu klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan juga metode replikasinya. Virus tipe 1 itu memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya itu dengan cara replikasi, contohnya herpesvirus. Untuk yang kedua itu tipe kedua ada memiliki DNA utas tunggal. Kalau yang pertama ganda, yang ini tunggal dan reproduksinya dengan cara replikasi, contohnya MVM. Terus yang ketiga, virus yang ke tipe 3 itu memiliki RNA utas ganda dan reproduksinya itu secara replikasi, contohnya reovirus. Untuk tipe yang keempat memiliki RNA juga, tapi dengan utas tunggal plus dan reproduksinya secara replikasi. Contohnya virus polio. Untuk yang tipe yang kelima memiliki RNA utas tunggal minus dan reproduksinya itu dengan cara replikasi, contohnya virus rabies. Untuk tipe yang keenam memiliki RNA utas plus atau dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik, contohnya virus AIDS. Untuk yang selanjutnya ada virus tipe ke-7 memiliki RNA utas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik, contohnya heparnavirus. Untuk yang kelima, itu ada klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Virus DNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA, yaitu contohnya parvovirus.
Untuk yang poin yang kedua itu ada virus RNA, yaitu virus yang asam nukleotnya berupa RNA, contohnya picornavirus. Nah, untuk yang selanjutnya itu klasifikasi virus yang poin 6, klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Bentuk-bentuk virus itu iksohedral, memiliki sumbu rotasi ganda, dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Contoh virusnya itu virus polio. Untuk poin yang kedua ada virus helikal, yaitu memiliki satu sumbu rotasi, bentuknya menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, dan juga berbentuk helix, contohnya virus flu. Terus yang selanjutnya itu ada virus yang kompleks, memiliki struktur lebih kompleks daripada jenis virus yang di atas tadi, yang dua, yang lainnya. Contohnya itu virus cacar. Nah, untuk poin kelima, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jimbar atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pada poin kelima ada taksonomi virus berdasarkan Baltimore. Nah, pada poin ini akan disampaikan oleh Anissa dan Nabila secara bergantian. Begitupun hingga sampai kepada materi terakhir. Kepada Anissa dan Nabila dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi virus berdasarkan Baltimore 1971. Nah, klasifikasi Baltimore adalah sebuah sistem klasifikasi virus yang dikembangkan oleh ilmuwan Amerika Serikat, David Baltimore, yang membagi virus kepada beberapa keluarga, tergantung tipe genom dan metode replikasinya. Dalam taksonomi virus berdasarkan Baltimore 1971 ini terdapat 6 grup. Yang pertama, grup pertama adalah virus yang mempunyai untaian DNA ganda. Contoh virus ini adalah parvovirus yang membutuhkan adenovirus agar tidak berkembang. Yang grup kedua adalah virus yang mempunyai untaian DNA tunggal. Contoh virus ini adalah adenovirus yang mengakibatkan penyakit saluran pernapasan. Yang ketiga, virus yang mempunyai untaian RNA ganda. Contoh virus ini adalah reovirus yang mengakibatkan diare. Yang keempat adalah virus yang mempunyai untaian RNA tunggal positif. Contohnya virus yang contohnya Vinocarna yang mengakibatkan penyakit polio. Yang kelima, virus yang mempunyai untaian RNA tunggal atau negatif. Contoh virusnya adalah rhabdovirus yang mengakibatkan penyakit diare. Penyakit rabies. Yang keenam adalah virus yang mempunyai untaian RNA tunggal dan mereplikasi dengan menggunakan DNA intermediate. Yang ketujuh adalah virus yang mempunyai untaian DNA ganda dan mereplikasi dengan enzim reverse transkriptase. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Next. Mungkin bisa slide-nya di-next-kan sampai poin ke-6. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan taksonomi virus berdasarkan ICTV. Next. Penamaan dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Komite Internasional Taksonomi Virus (ICTV) yang merupakan komite yang memberikan kewenangan dan mengatur klasifikasi taksonomi virus. ICTV telah mengembangkan skema taksonomi universal untuk virus dan bertujuan untuk menggambarkan semua virus dari organisasi hidup. Menurut sistem ICTV, terdapat 3 tingkatan takson dalam klasifikasi virus, yaitu famili, genus, dan spesies. Pemberian nama pada famili menggunakan akhiran viridae, nama genus dengan akhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Nama genus dan
spesies dicetak miring. Next. Next. Nah, taksonomi virus menurut ICTV yaitu ada dunia, king, spesies. Next. Dunia di dalam taksonomi virus menurut ICTV yaitu ada 6, yang ketiga Duplonaviria, yang keempat Mononaviria, yang kelima Farinnaviria, dan yang keenam Riboviria. Next. Nah, dunia Adnaviria memiliki virion berfilamen genom dsDNA yang mengkode protein kapsid utama dimer dengan lipatan mirip virus Sulfolobus islandicus virus berbentuk batang 2. Adnaviria di dalamnya terdapat 1 kingdom, 1 filum, 1 kelas, 2 ordo, 4 family, 13 genera, dan 31 spesies. Next. Nah, dunia Ribosiviria, struktur seperti batang, antigen delta, pengikat RNA yang dikodekan oleh genom, dan inang hewan ranah memiliki asal yang tidak jelas. Ribosiviria, di dalamnya terdapat 1 filum, 8 genera, dan 15 spesies. Next. Yang ketiga, dunia Duplonaviria, yaitu mencakup semua virus DNA untai ganda yang mengendalikan protein kapsid utama lipatan HK97 dengan major kapsid protein MCP. Kapsid berbentuk ikosohedral, bukan kapsid virus yang disebut portal. Enzim protase yang mengosongkan bagian dalam kapsid sebelum pengemasan DNA, dan enzim terminase yang mengemas DNA virus masuk ke kapsid. Dalam dunia Diplonaviria terdapat 1 kingdom, 2 filum, 2 kelas, 5 ordo, 50 family, 101 subfamily, 1.220 genera, dan 3.731 spesies. Next. Dunia keempat yaitu Mononaviria yang memiliki genom ssDNA sirkular virus berserabut bakteri. Dalam dunia ini terdapat 4 kingdom, 5 filum, 8 kelas, 15 ordo, 20 family, 7 subfamily, 195 genera, dan 1.463 spesies. Next. Kemudian yaitu dunia Farinnaviria yang terdiri dari virus dsDNA atau genom DNA untai ganda dengan kapsid ikosohedral dengan major kapsid protein berbentuk menjadi subunit pseudohexamerik dari kapsid virus. Nah, dalam dunia ini terdapat 2 kingdom, 3 filum, 6 kelas, 12 ordo, 18 family, 4 subfamily, 64 genera, dan 272 spesies. Next. Dunia terakhir yaitu Riboviria, mencakup semua virus RNA, membalikkan menyalin virus yang masing-masing mengkode RNA polimerase, terdiri dari virus dengan genom DNA beruntai tunggal, ssDNA. Nah, dalam dunia ini terdapat 2 kingdom, 6 filum, 2 subfilum, 21 kelas, 20 ordo, 8 subordo, 117 family, 53 subfamily, 1.019 genera, 84 subgenera, dan 4.317 spesies. Terima kasih, saya kembalikan kepada Anissa Hafizah. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode untuk mengidentifikasi virus. Next. Jadi metode untuk mengidentifikasi virus ini terdapat ada 2. Yang pertama dari whole genome sequencing. Whole genome sequencing adalah metode yang digunakan untuk mengurutkan genom yang berada di organisme seperti bakteri, virus, dan manusia, yang dimana terdiri dari DNA. Cara kerja WGS ini ialah yang pertama memotong DNA, yang kedua mengodean batang DNA, yang ketiga sequencing seluruh genom, yang keempat analisis data. Next.
Yang kedua, polimerase chain reaction atau PCR. Polimerase chain reaction atau PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS-CoV-19 dengan mendeteksi DNA virus. Cara kerja PCR yang pertama, memisahkan pelemburan, pelelehan, atau denaturasi. Ikatan hidrogen DNA terputus dan DNA menjadi unting tunggal. Yang kedua, primer penempelan pada bagian DNA tempat yang urutan bahasanya komplementer. Yang ketiga, pemanjangan atau elongasi. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman atas pemaparan materinya. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian ataupun penyebutan beberapa istilah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.